Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab, apalah kami ini maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Perjalanan di padang gurun memang menjadi proses pembentukan karakter dan iman yang tidak mudah. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi bangsa Israel, di mana mereka perlu untuk memiliki pengendalian diri yang baik. Pengendalian diri itu penting agar mereka tidak melakukan beragam kesalahan, secara khusus di hadapan Tuhan. Misalnya adalah persoalan bersungut-sungut yang gemar mereka lakukan kepada Tuhan. Pada beberapa bagian pengalaman perjalanan hidup bangsa Israel, selama mereka berjalan di padang gurun, kita dapat menemukan banyak sikap yang dihasilkan akibat ketidakmampuan mereka untuk mengendalikan diri di hadapan Tuhan. Pada saat dimarah misalnya, mereka menggunakan kebutuhan akan air sebagai legitimasi untuk bersungut-sungut kepada Tuhan. Sekarang di padang gurun Sin, mereka menggunakan kebutuhan akan makanan sebagai legitimasi untuk kembali bersungut-sungut kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan tentu bukanlah sesuatu yang salah untuk dilakukan. Namun bersungut-sungut adalah perkara yang lain. Pada saat kita bersungut-sungut, sesungguhnya kita tidak sedang memohon kepada Tuhan mengenai kebutuhan hidup atau sesuatu yang kita butuhkan di tengah pergumulan. Justru bersungut-sungut adalah hasil dari ketidakmampuan dalam mengendalikan diri. Sebagai orang beriman, bersungut-sungut bukanlah tindakan yang tepat untuk dilakukan. Kita memang dapat menyampaikan keresahan dan permohonan kepada Tuhan. Itulah bagian dari proses beriman dan ibadah kepadanya. Namun itu tidak berarti kita dapat menuntut Tuhan dalam paksaan alih-alih bergantung kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, seringkali entah sadar maupun tidak, kami memohon kepada Tuhan, tetapi kami lakukan dalam sebuah sikap paksaan. Sungut-sungut kami berikan kepada Tuhan, dengan maksud Tuhan memberikan apa yang menurut kami butuhkan, atau bahkan tidak jarang kami bersungut-sungut agar Tuhan memberikan apa yang kami inginkan. Tolonglah kami Tuhan memiliki pengendalian diri yang baik, sehingga dalam relasi yang kami bangun dengan Tuhan adalah relasi yang tulus dengan sikap berserah hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.